Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat pagi anak-anak ibu yang hebat. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Apakah kalian sudah siap mengikuti pembelajaran IPA pada hari ini? Baik, sebelum kita mulai, tolong disiapkan dulu perlengkapan apa saja yang harus kalian siapkan dan tolong disimak baik-baik materi yang akan ibu sampaikan. Sebelum Ibu menjelaskan materi hari ini, Ibu akan menyampaikan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian dan jenis-jenis gaya. Yang kedua, menjelaskan penjumlahan gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Kemudian yang ketiga, menerapkan hukum-hukum Newton untuk menyelesaikan masalah. Nah, baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran pada hari ini, ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu ajukan kepada kalian dan tolong disimak serta dipikirkan baik-baik. Yang pertama, mengapa sepeda dapat bergerak setelah kalian mengayuhnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mengapa paku dapat masuk ke dalam kayu setelah dipukul? Oke. Kira-kira sudah ada jawaban di kepala kalian? Pertanyaan yang terakhir, apa yang terjadi pada kita jika tiba-tiba mobil direm secara mendadak? Ya, jadi ada 3 pertanyaan. Ibu harap paling tidak ada kalian pikirkan apa jawaban kalian. Nah, bagi yang belum mendapatkan jawaban, maka kita akan mempelajari bab tentang gaya dan hukum Newton. Nah, harapan Ibu nanti setelah kalian menyimak video pembelajaran tentang hukum Newton, kalian dapat menjelaskan apa sih jawaban dari 3 pertanyaan yang tadi sudah Ibu berikan di awal. Baik anak-anak, sekarang silahkan kalian simak video berikut. Coba perhatikan gambar. Oke, silakan. Di situ ada gambar anak yang sedang menarik meja. Kemudian gambar satunya lagi anak sedang mendorong meja. Nah, tentunya dengan menarik dan mendorong meja, meja tersebut akan dapat berpindah tempat. Nah, tarikan atau dorongan yang diberikan kepada benda itu disebut dengan gaya. Simbol gaya adalah F besar. Dan satuan gaya dalam SI atau sistem internasional adalah Newton atau sama juga dengan kilogram meter per sekon kuadrat. Apa alat untuk mengukur gaya? Perhatikan gambar. Nah, di situ ada gambar dinamometer atau neraca pegas seperti itu. Jadi alat untuk mengukur gaya adalah dinamometer atau neraca pegas. Nah, apa pengaruh gaya pada benda? Yang pertama, gaya dapat mengubah posisi benda. Yang kedua, dapat mengubah arah benda. Yang ketiga, mengubah bentuk benda. Dan yang keempat, mengubah kecepatan benda. Nah, jenis-jenis gaya. Perhatikan pada gambar. Gambar pertama itu anak sedang bermain sepak bola. Gambar tersebut termasuk dalam gaya otot. Kemudian anak sedang bermain ketapel. Nah, ini salah satu contoh gaya pegas. Ketapelnya ya, yang menunjukkan gaya pegas. Kemudian ketika orang melakukan terjun payung. Nah, ini kenapa dia tidak jatuh langsung ke bawah? Karena ada yang namanya gaya gesek yang menghambat, sehingga orang tersebut bisa turun dengan perlahan. Ketiga gaya di atas termasuk dalam gaya sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda di mana terjadi
sentuhan langsung pada bendanya. Jenis gaya selanjutnya, perhatikan gambar, itu ada gaya magnet. Kemudian ketika buah jatuh dari pohonnya, itu contoh gaya gravitasi. Kemudian ketika ada penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut, kemudian diletakkan atau didekatkan pada potongan kertas kecil, maka akan dapat tertarik. Nah, ini merupakan salah satu contoh gaya listrik. Nah, ketiga gaya tersebut termasuk dalam gaya tak sentuh, yaitu gaya yang bekerja pada benda dan tidak terjadi sentuhan langsung pada bendanya. Nah, sekarang penjumlahan gaya. Yang pertama, gaya sejajar dan searah. Perhatikan gambar. Ada gaya sebesar 3 Newton ke arah kanan dan sebesar 5 Newton ke arah kanan juga, sehingga resultannya 3 ditambah 5 sama dengan 8. Jadi kita sepakati ke arah kanan bernilai positif, ke arah kiri bernilai negatif. Perhatikan yang kedua ini, ketika ada gaya sejajar dan berlawanan arah. Nah, di situ ada 3 Newton gaya ke arah kanan dan 6 Newton gaya ke arah kiri. Resultannya bagaimana? 3 ke kanan jadi 3, karena 6 itu ke kiri jadi dikurangi 6. 3 dikurangi 6 sama dengan negatif 3 Newton. Tanda negatif di situ menandakan bahwa arah gaya tersebut ke arah kiri. Baik, perhatikan contoh soal. 2 orang anak melakukan tarik tambang, yang satu memberikan gaya 400 Newton ke kanan dan anak yang satu lagi 600 Newton ke kiri. Berapakah resultan gaya tersebut dan kemana arahnya? Coba kita jawab. Perhatikan gambarnya. Satu anak tadi memberikan gaya 400 Newton ke kanan. Kemudian satu anak lagi memberikan gaya 600 Newton ke kiri, sehingga resultannya berarti 400 dikurangi 600, sehingga hasilnya negatif 200 Newton. Negatif tadi berarti ke arah kiri. Nah, sekarang coba dikerjakan. Soal pertama, 3 orang anak mendorong lemari secara bersamaan dengan masing-masing gaya 250 Newton, 300 Newton, dan 200 Newton. Berapakah resultan gaya ketiga anak tersebut? Perhatikan arahnya ya anak-anak. Soal kedua, sebuah mobil mogok didorong oleh 2 anak yang masing-masing memiliki gaya 350 Newton dan 300 Newton. Jika gaya gesekan antara ban mobil dengan jalan aspal sebesar 100 Newton, maka berapakah resultan gaya yang bekerja? Perhatikan arahnya. Sekali lagi perhatikan arahnya ya anak-anak. Di situ ada arah yang berlawanan, yaitu gaya gesekan antara ban mobil dan aspal. Kita lanjutkan. Yes, you can try it at home. Ya, yang pertama, ambil selembar kertas dan gelas berisi air penuh atau tempat air minum yang berisi air penuh. Kemudian letakkan di atas meja. Kemudian tarik kertas dengan cepat. Seperti pada gambar. Apa yang terjadi? Nah, ulangi kegiatan 1 dan 2, tetapi tarik kertas secara perlahan. Apa yang terjadi? Mengapa terjadi demikian? Nah, kegiatan kalian tadi merupakan salah satu contoh dari hukum 1 Newton. Bagaimana pernyataan hukum 1 Newton? Jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan terus diam atau mempertahankan keadaan diamnya
Sedangkan jika benda itu bergerak, maka ia akan bergerak terus dengan kecepatan tetap. Secara matematis dituliskan sigma F sama dengan 0. Nah, penerapan hukum 1 Newton. Perhatikan gambar, itu ada anak sedang bermain ski. Nah, ketika pemain meluncur tanpa menggerakkan tenaga, maka tidak ada gaya yang bekerja pada pemain tersebut. Tetapi pemain tersebut dapat terus meluncur dengan kecepatan yang hampir tetap. Hal ini disebabkan karena lapangan yang sangat licin, sehingga gaya gesekan yang terjadi hampir tidak ada atau sama dengan 0. Contoh yang kedua, ketika kita naik mobil atau naik bus, kemudian direm mendadak, maka kita akan terdorong ke depan. Dan sebaliknya, ketika mobil atau bus itu digas secara mendadak, kita pun juga akan terdorong ke belakang. Nah, inilah yang dinamakan inersia atau kecenderungan mempertahankan posisi. Perhatikan ilustrasi berikut. Gambar pertama itu menunjukkan orang yang sedang mendorong mobil, satu orang ya. Kemudian gambar kedua ada 2 orang yang sedang mendorong mobil. Manakah yang berjalan lebih cepat? Nah, kalian semua pasti akan menyimpulkan bahwa yang didorong oleh 2 orang pasti akan berjalan lebih cepat. Dari sini kita akan belajar tentang hukum 2 Newton. Pernyataan hukum 2 Newton yaitu percepatan yang ditimbulkan oleh gaya yang bekerja pada benda berbanding lurus dengan besar gayanya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Nah, ini yang pertama, makin besar gaya yang diberikan pada benda, maka percepatannya semakin besar. Atau A sebanding dengan F. Seperti pada gambar tadi, mobil yang didorong oleh 2 orang pasti akan lebih cepat karena gayanya juga besar. Kemudian, dengan gaya yang sama diberikan pada benda dengan beban berbeda, makin besar benda, maka semakin kecil percepatannya. Bisa dilihat itu A sebanding dengan 1/m. Artinya, jika benda itu kecil, maka percepatannya besar, dan sebaliknya. Dari situ tadi diperoleh hubungan antara gaya F, massa M, dan percepatan A adalah sebagai berikut. A sama dengan sigma F dibagi M. Atau bisa juga sigma F sama dengan M kali A. Mengapa di situ ada sigma? Sigma artinya penjumlahan atau jumlah gaya yang bekerja. Jika gayanya hanya 1 yang bekerja, maka sigmanya tidak perlu ditulis. Jika ada beberapa gaya yang bekerja, maka sigma perlu ditulis dan kita harus menghitung jumlah gaya yang bekerja terlebih dahulu. Nah, itu keterangannya. Sigma F itu gaya dalam satuan Newton, A itu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, dan M adalah massa benda dengan satuan kilogram. Coba perhatikan contoh soal. Sebuah benda bermassa 10 kg bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat. Berapakah besar gaya yang diberikan pada benda? Kita jawab, tulis dulu diketahui M sama dengan 10 kg, A sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian ditanya F. Jawab, masukkan ke dalam rumus, F sama dengan M kali A sama dengan 10 kali 2 dan hasilnya 20 Newton. Contoh soal berikutnya.
Sebuah benda dikenakan gaya yang berlawanan arah yaitu 20 Newton dan 10 Newton, sehingga menyebabkan benda tersebut bergerak dengan percepatan tertentu. Jika massa benda 2 kg, hitung percepatan benda tersebut. Diketahui sigma F sama dengan 20 dikurangi 10 sama dengan 10 Newton. Kenapa sigma F? Karena di situ ada dua gaya yang bekerja. Karena arahnya berlawanan sehingga dikurangi. M sama dengan 2 kg. Ditanya percepatan atau A. Jawab, kita masukkan A sama dengan sigma F dibagi M. 10 dibagi 2 dan hasilnya 5 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang coba kerjakan. Soal yang pertama. Sebuah mobil memiliki massa sebesar 50 kg, sedang didorong oleh 4 orang yang masing-masing mengeluarkan gaya 25 Newton. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Soal kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, di situ ada sebuah benda dan beberapa gaya yang bekerja. Sebuah benda dikenakan gaya seperti pada gambar di atas dan bergerak dengan mengalami percepatan 1 meter per sekon kuadrat. Berapakah massa benda tersebut? Baik, kita lanjutkan. Perhatikan ilustrasi berikut. Di situ ada orang yang sedang mendayung perahu. Nah, mengapa perahu bisa maju ke depan padahal orang tersebut mendayung ke belakang? Ketika seseorang mendayung perahu, pada waktu mengayunkan dayung, pendayung mendorong air ke belakang atau bisa disebut dengan aksi. Sebagai reaksi, air memberi gaya pada dayung ke depan sehingga perahu bergerak ke depan. Nah, inilah salah satu contoh dari penerapan hukum 3 Newton, di mana pernyataan hukum 3 Newton, ketika suatu benda memberikan gaya atau aksi kepada benda kedua, maka benda tersebut memberikan gaya atau reaksi sama besar terhadap benda ke satu, tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis dapat dituliskan bahwa F aksi atau gaya aksi sama dengan min F reaksi. Tanda negatif di situ merupakan arah yang berlawanan. Baik, anak-anak hebat, hari ini kita sudah Demikian tadi video pembelajaran tentang gaya dan hukum Newton. Harapan Ibu kalian bisa memahami dengan baik dan sudah dapat menjawab beberapa pertanyaan yang tadi Ibu ajukan di awal. Nah, setelah ini silahkan kalian kerjakan tugas yang sudah Ibu berikan. Jangan lupa dikerjakan dengan baik. Jika ada kesulitan silahkan kalian tanyakan langsung ke Ibu, boleh. Dan jangan lupa waktu pengerjaannya hanya 1 minggu. Biasakan menyelesaikan tugas dengan baik di model, ya. Jangan ada alasan untuk tidak sempat. Baiklah anak-anak, Ibu cukupkan pembelajaran kita pada hari ini. Besar harapan Ibu apa yang sudah Ibu sampaikan kalian benar-benar memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Lakukan selalu protokol kesehatan, selesaikan tugas yang Ibu berikan. Selalu berdoa. Assalamualaikum dan selamat siang.